Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini insya Allah saya akan memaparkan pendahuluan dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web ya, yang dimulai dari sejarah internet itu sendiri, lalu bagaimana eh, World Wide Web bekerja, HTTP, dan web browser. Nah, sampai pada statistik penggunaan internet atau statistik pengguna internet ya, di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Nah, saya izin share screen ya untuk materinya. Oke, nah kenapa saya memilih untuk membuat video ya untuk perkuliahannya. Oke, yang pertama agar nanti kalian bisa memutar video ini kapan saja ya. Mungkin nanti bisa malam ya, atau pagi ataupun siang atau nanti ketika pas ada kuota. Nah, itu gak masalah ya. Yang terpenting nanti ketika ada tugas itu harus diselesaikan. Nah, yang kedua, saya tidak ingin terlalu membebani ya kalian, karena mungkin dengan Zoom ataupun Gmeet itu harus menyiapkan kuota yang besar tentunya ya, karena mungkin nanti mata kuliah yang lain juga sama, ada Zoom, ada Gmeet. Kalau misalkan dengan video seperti ini kan bisa diatur itu kualitas dari nanti insya Allah di-upload di YouTube-nya. Oke, di sini ada slide pertama, saya perbesar dulu. Nah, oke. Pengembangan aplikasi berbasis web dengan kode mata kuliah FT3109. Ini materi kedua ya, pendahuluan. Setelah yang pertama itu kita bahas mengenai RPS dan kesepakatan dari isi RPS-nya. Program studi Teknik Informatika untuk semester 4 ya, di STIMIK Sumedang. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin karena ini pertama kali saya masuk ke kelas ini. Nama Gun Guntara, alamatnya saya di Dusun Secalo di Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Riwayat pendidikan dari mulai SD Sukamaju lulus 2004, SMP ya SP2 Sumedang, SMA 1 Cimalaka lulus 2009. Nah, saya melanjutkan kuliah di STIMIK Sumedang D3 dulu ya, di jurusan Manajemen Informatika. Lalu lanjut lagi ke S1 jurusan Sistem Informasi, lulus tahun 2013 dan melanjutkan ke STIMIK LIKMI S2 masih jurusan Sistem Informasi, lulus di tahun 2015. Oke, ini submateri yang akan dibahas ya tadi mengenai sejarah internet, lalu mengenai World Wide Web ya, dan statistik pengguna internet. Nah, biar fokus di materinya, saya off facecam-nya ya, biar tidak gagal fokus tentunya, biar lebih fokus untuk materinya. Oke. Nah, saya bacakan saja mengenai sejarah internet sebagai dasar dari materinya. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia ya. Tentunya dengan internet ini kita dapat saling terhubung, bukan hanya komputer, tapi device yang memiliki akses terhadap internet mereka bisa terhubung. Internet dan jaringan komputer itu adalah hasil evolusi dari ARPANET. Nah, ARPANET ini adalah sebuah proyek riset tingkat tinggi yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Berarti pada awalnya internet itu dikhususkan untuk kepentingan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, lalu ada DARPA mensponsori perkembangan jaringan yang menggunakan internet protokol atau kita mengenal istilahnya IP, TCP atau Transmission Control Protocol, dan UDP User Datagram Protocol. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972.
Proyek berkembang dengan pesat dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua bagian. Nah, di sini ada keperluan militer dan ada keperluan non-militer. Milnet untuk keperluan militer dan ARPANET itu sendiri untuk keperluan non-militer. Gabungan dari kedua jaringan itu disebut DARPA Internet dan disederhanakan istilahnya kemudian menjadi internet. Nah, pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Nah, berarti standar untuk komunikasi ya itu istilahnya menggunakan teknologi TCP atau IP. Pada tahun 1986 ya, diperkenalkan sistem nama domain. Nah, sekarang dikenal dengan istilah DNS yang berfungsi untuk menyeragamkan istilah atau sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Ya, misalkan kita kalau mau mengakses Google berarti www.google.com atau .co.id. Nah, itu disebut dengan DNS. Nah, nanti DNS itu akan dikonversi ke dalam bentuk alamat IP ya. Alamat IP. Oke, next. Lalu ada istilah yang disebut dengan World Wide Web atau WWW ya. World Wide Web adalah suatu program komputer yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Beliau mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program penanti lunak yang diberi nama Enquire. Dengan program itu berhasil menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal dengan WWW atau triple W ya. Tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hypertext global. Kemudian pada bulan Oktober 1990, Waringwera Banua istilahnya ya sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN, Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa. Pada musim panas 1991, WWW secara resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. Informasi disimpan di dalam dokumen yang sering kita sebut halaman web. Nah, ini bagaimana Triple W bekerja. Dari mulai informasi disimpan di dalam dokumen yang sering kita sebutin halaman web. Nah, berarti di halaman web ini berisi resource-resource yang akan ditampilkan di web browser ya. Entah itu teks, gambar, sound, ataupun video. Halaman web adalah file-file yang disimpan dalam komputer. Komputer tersebut dikenal dengan istilah web server. Ya, berarti di mana halaman web tersimpan itu disebut dengan web server. Komputer yang mengakses isi dari halaman web disebut dengan web client. Ya, seperti kalian misalkan kalau mengakses web, misalkan dari laptop kalian, dari handphone kalian, nah berarti ya kalian itu masuk ke dalam web client. Web client menampilkan halaman web dengan program yang dikenal dengan web browser seperti Chrome, Firefox, ya, Internet Explorer, apalagi ada Opera, ya, PC browser misalkan, atau lain-lainnya. Ada banyak sekali web browser ya sekarang. Nah di sini ya, alurnya digambarkan dari mulai nomor pertama ya dari klien, dari mulai web browser itu mengirimkan HTTP request ya, permintaan dari mengirimkan alamat DNS ya, misalkan www.google.com misalkan. Nah, itu nanti dikirimkan melalui internet HTTP request-nya, lalu nanti dari server itu akan direspon ya, diterima dan akan mengecek ya apakah yang dikirimkan itu ada atau tidak di hard disk atau disebutkan database ya, database web servernya. Nah, nanti jika ada ataupun tidak ada, nah itu akan dikirimkan kembali ke klien. Nah, kalau misalkan si halaman webnya tidak ditemukan, berarti biasanya muncul error 404 misalkan, atau muncul web page not found gitu. Kalau ada, nah berarti ditampilkan tuh result dari
halaman webnya yang tadi ya, teks, gambar, video ataupun suaranya. Nah, itu ditampilkan melalui web browser. Nah, lalu bagaimana browser menampilkan halaman web? Nah, oke. Semua halaman web mengandung instruksi-instruksi tentang bagaimana dia ditampilkan. Nah, halaman web biasanya berisi dokumen HTML, ya, dokumen PHP, CSS, ya, JavaScript. Nah, tentunya mereka semua berisi instruksi-instruksi ya untuk menampilkan sesuatu di halaman web. Browser menampilkan halaman tersebut dengan cara membaca instruksi-instruksi tersebut. Nah, seperti kita sudah kenalkan bahwa definisi sebuah program itu adalah sebuah instruksi-instruksi yang dituliskan melalui bahasa pemrograman. Ya. Berarti kalian nanti menulis melalui PHP, HTML, ya. Itu disebut dengan kumpulan instruksi-instruksi. Instruksi itu apa? Yang misalnya instruksi untuk menampilkan gambar, video, ataupun instruksi untuk menyimpan data, menampilkan data, pencarian data, dan lain-lainnya. Instruksi yang paling umum tersebut disebut dengan tag HTML, Hypertext Markup Language. Nah, oke, next. Nah, ini ya bagaimana proses menampilkan halaman web. Kita mulai dari nomor pertama ya, dari user itu mengirimkan permintaan, ya, mengetikkan misalkan www.google.com di web browser, nanti web browser dia akan ke DNS server ya. Ke DNS server itu domain name server, dia akan mengecek DNS tersebut ada atau tidak. Jika ada berarti nanti dia konversi ke dalam bentuk IP ya. Ini contohnya ada 192.168.1.4. Nanti dari web browser itu mengirimkan alamat IP tersebut ke server. Nah, dari server dia akan mengecek ada atau tidaknya. Kalau ada berarti nanti ada HTML dan other files-nya atau resort-resort lainnya yang ada di web tersebut, dia dikirimkan ke dalam web browser. Nah, supaya pada akhirnya si user itu bisa melihat halaman dari web atau web page-nya. Nah, lalu selanjutnya ada istilah HTTP ya. Bagaimana HTTP bekerja? Nah, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol agar klien dan server bisa berkomunikasi dengan gaya request response. Gitu ya. Berarti ini adalah standar untuk berkomunikasi melalui sebuah jaringan internet ya. Nanti agar si klien dan si server bisa berkomunikasi, nah HTTP inilah sebagai penghubungnya. Nah, ada HTTP dan juga ada HTTPS ya. Biasanya kalau HTTPS itu dari sisi server, karena ada S ya bedanya. Berarti ya kalau HTTPS itu menggunakan ada apa? Istilahnya enkripsi dalam mengirim dan menerima datanya. Kalau HTTP tidak ya. HTTPS itu lebih aman tentunya. Nah, contohnya sebuah klien browser di sini mengirimkan HTTP request ke server, kemudian server mengirimkan respon kepada klien. Respon tersebut mengandung status tentang request tersebut dan konten yang di-request. Nah, selanjutnya ini ada statistik pengguna internet di Indonesia. Nah, saya mengutip dari info kominfo.go.id. Ya. Sekretaris Jenderal APJ Henry Kais V. Sumartono menjelaskan hasil utama dari survei pengguna internet Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Ya. Saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7%, naik dari 64,8% dari tahun 2018. Ya. Menurut Sekjen APJ, jika digabungkan dengan angka dari proyeksi Badan Pusat Statistik atau BPS, maka populasi Indonesia tahun 2019 berjumlah 266 juta 911.900 berapa ini ya 266 juta ya 266 juta, sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta pengguna. Oke, lebih dari setengahnya ya, banyak. Jumlah tersebut naik dari 171 juta di tahun 2019 dengan penetrasi 73,7% atau naik sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Kalau di tahun lalu kita naik 21 juta dan tahun ini naik kita 25,5 juta. Itu dikutip dari kominfo.go.id. Nah, ini pengguna
internet di tahun 2020 ya, diambil dari www.internetworldstats.com. Nah, ini alamat web rujukan untuk statistik pengguna internet. Ini di seluruh dunia ya, di seluruh benua. Ya, yang paling banyak ketemu dominasi tentunya di Asia karena ya jumlah populasi di Asia itu yang paling banyak seluruh dunia ya. Nah, kita lihat populasi di dunia ya, Asia itu ada di 4,3 miliar ya. 4,3 miliar. Dan pengguna internet itu sampai 31 Desember 2020 tercatat ada 2,5 miliar. Lebih dari setengahnya. Ya. Di Afrika, Eropa, dan lain-lainnya juga ya banyak ya. Rata-rata lebih dari setengahnya, dari setengah juta populasi yang ada. Kita next. Nah, di sini dibuat dalam bentuk pie diagram. Asia 51% ya pengguna internet. Itu yang paling kecil udah di Oceania atau Australia. Lalu di sini ada website terpopuler di Indonesia. Ini saya ngambilnya dari alexa.com. Juga halaman web sebagai rujukan ya untuk statistik yang paling banyak diakses. Ini saya buatnya itu kok. Ini materinya minggu kemarin saya cek ya di alexa.com. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di alexa.com. Search aja website terpopuler di Indonesia, alexa.com. Nah, yang muncul justru yang pertama itu ada okejon.com yang mengalahkan Google. Nah, ini saya nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin karena kalau Okejon banyak disematkan di iklan-iklan mungkin ya. Iklan-iklan jadi nanti orang bisa klik atau suka ada iklan yang muncul di handphone misalkan diklik itu merujuk langsung ke Okejon. Yang kedua ada Google, yang ketiga ada YouTube, lalu ada Tribun, Kompas, Detik. Nah kebanyakan ya itu ya aplikasi berita ya. Karena zaman sekarang orang udah males baca koran gitu karena lebih simple, lebih cepat ya buka handphone, akses melalui internet ya berita-berita atau informasi-informasi bisa didapat dari sana ya. Kalau ada Detik, RI, Tokopedia, Pikiran Rakyat, Liputan.com, Kumparan, terus apa itu ada Kalau Dokter ya, Zoom masuk juga di nomor 26. Terus ada Facebook nomor 34. Kaskus masih masuk juga. Kompasiana dan sampai 30. Indosport.com. Ada kemdikbud.go.id masuk ke 40 ya. Itu sepertinya satu-satunya website pemerintahan yang masuk ya, yang masuk di 50 website terpopuler di Indonesia. Karena mungkin Kemdikbud sekarang kan ada program apa itu istilahnya KIP ya, KIP otomatis seluruh lulusan SMK ataupun SMA kalau ingin mengikuti program itu ya pasti harus mengakses ke situs Kemdikbud gitu. Lalu program dari perguruan tinggi juga ya banyak menggunakan domain Kemdikbud gitu ya, program-program kemahasiswaan, program-program akademik dan lain-lainnya. Nah, kekuatan internet. Oke, yang pertama ya itu peluangnya dari sisi bisnis dan keuangan. Nah, sekarang kita ketahui ya, startup sekarang banyak sekali atau pertumbuhannya sangat pesat ya. Dari mulai adanya Gojek, ya, Tokopedia, Bukalapak sebagai perintis dari startup di Indonesia ya, bukan perintis ya. Jadi dia sebagai role modelnya startup di Indonesia lah. Nah, dengan adanya internet memberikan peluang yang banyak ya. Jadi kita bisa buka toko 24 jam gitu, 7 hari dalam seminggu, berarti non-stop buka tokonya, beda dengan toko konvensional. Lalu transaksi bisa lebih mudah dengan adanya m-banking, dengan adanya dompet elektronik. Gitu. Orang sekarang diam di rumah aja itu ya bisa, kalau misalkan mau makan ya tinggal pesan. Ya. Kalau misalkan mau pergi kemana nggak punya kendaraan ya tinggal minta jemput aja, ada Gojek, ada Grab gitu.
Mau belajar di rumah juga sekarang bisa, ada ruang guru ataupun e-learning yang lainnya, ataupun nanti via YouTube gitu ya. Oke, intinya di sini internet memberikan banyak sekali potensi bisnis ya, potensi bisnis. Nah, itulah yang mendasari banyaknya startup sekarang yang muncul. Lalu yang kedua dari sisi sosial, nah ini tentunya merujuk ke sosial media. Nah sekarang saya rasa semuanya yang ada di sini pengguna sosial media ya, entah itu Facebook, Instagram, ya, Twitter, atau sosial media yang lainnya termasuk WhatsApp. Nah dengan adanya sosial media, ini sebagai apa ya, lahan baru ya, atau ruang baru di mana orang berekspresikan eh, hampir semua aspek dari kehidupannya. Ya, entah itu kegembiraannya, kebahagiaannya, itu kesedihannya, kesuksesannya, dan lain-lainnya. Ya, segala aya gitu ya di sosial media mah. Gitu. Bangun tidur, dicek handphone, cek sosial media, cek notif Instagram, cek notif Facebook gitu. Mau tidur lagi sama, cek dulu handphonenya, cek dulu sosial medianya. Nah itu berarti sekarang sosial media ataupun handphone tersebut ya sudah mempengaruhi kehidupan manusia ya. Bahkan sambil makan juga tangan kiri ke handphone sekarang ya kan. Oke. Lalu selanjutnya entertainment. Oh ya, sosial media juga sekarang digunakan bukan hanya untuk pribadi saja ya, bukan untuk personal saja, tapi pemerintahan, politik sekarang sudah sadar bahwa sorry, sosial media memiliki kekuatan yang cukup signifikan gitu untuk kepentingan mereka. Misalkan nih sekarang kita banyak sekali pemerintahan yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk sosialisasi programnya, sosialisasi dari undang-undang atau sosialisasi dari informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat. Nah itu lebih cepat menggunakan sosial media ya, lebih cepat viral gitu dibanding menggunakan TV karena sekarang kan sudah apa jarang gitu kan orang-orang yang milenial intinya eh, nonton TV gitu, nonton berita gitu. Paling juga kalau misalkan ya umur dari 40 atau 50 ke atas paling nonton TV sinetron gitu kan yang dilihatnya gitu. Itu ya sedikit mengenai penggunaan sosial media ya. Bukan hanya untuk personal tetapi pemerintahan juga ya. Politik itu sudah mulai memanfaatkan. Untuk kampanye juga ya, sosial media sekarang menjadi ranah yang penting ya, karena lebih tepat sasaran itu orang pasti mendapatkan informasi lebih cepat di sosial media. Oke, selanjutnya ada entertainment. sorry ya. Di bagian entertainment ini ya pasti lebih mengacu ke YouTube ya. YouTube orang sekarang untuk mendengarkan musik, menonton film atau menonton hiburan-hiburan lainnya dalam bentuk multimedia, ya itu semuanya biasanya merujuk ke YouTube gitu. Bahkan dari YouTube juga kita bisa menghasilkan uang ya kalau sudah dimonetisasi. Sekarang apalagi sekarang saat pandemi seperti ini, ya orang diam di rumah ngapain gitu kan. Kalau punya kreasi, kalau punya inovasi, ya suka mendadak jadi konten kreator ya. Nah itu ya kekuatan internet sekarang ini dari aspek bisnis dan keuangan, sosial, entertainment gitu. Dan di bidang pendidikan juga seperti sekarang ini gitu kan. Sangat membantu ya. Di mana masa pandemi tidak boleh tatap muka dengan adanya internet, kita masih tetap bisa kuliah, tetap bisa belajar, gitu. Tetap bisa mengakses sistem akademik dari rumah gitu kan. Nah, ini akan dibahas insya Allah ya ke depannya. Kalau sekarang itu belum ada praktikumnya, dari mulai pengenalan HTML, Hypertext Markup Language. Nah, oke, di HTML ini adalah materi yang paling dasar ya dari pemrograman web.
Nanti kita akan belajar naskah-naskah yang ada di web, baik statis ataupun dinamis, ditampilkan dalam bentuk dokumen HTML. Jadi sehingga kita sebagai web programmer tentunya ya, harus menguasai betul HTML itu sendiri ya. Nah, di bagian ini nanti juga insya Allah akan disampaikan sekilas tentang versi HTML ya. HTML terbaru sekarang itu HTML versi 5 ya. Nah, jika kita masih awam tentunya dengan dunia pemrograman web, nah, maka ini adalah langkah yang tepat untuk memulai ya. This is the right place to start. Oke. Lalu selanjutnya ada pengenalan CSS atau Cascading Style Sheet ya. Cek kalau nanti saya salah ya istilahnya. Oke, dan CSS ini mengacu kepada tampilan webnya ya, mengatur dari style webnya. Jadi apakah yang ingin kita tampilkan di web ya? Kalau misalnya ingin lebih rapi dan ingin tertata, maka CSS lah itu solusinya. Nah, script CSS bisa membuat tampilan sebuah web menjadi lebih rapi dan teratur. Efek langsung yang didapatkan yaitu dengan menggunakan CSS ini adalah kenyamanan dalam berkunjung ke web yang dikembangkan oleh kita. Lalu selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk menambahkan interaktivitas user dengan aplikasi web, lebih dinamis, lebih interaktif. Nah, dengan JavaScript ini memiliki peran ya sangat penting. Ya. Di bagian ini dijelaskan nanti teknik-teknik dasar penggunaan JavaScript ya, dengan studi kasus yang banyak mengenai validasi form. Lalu ada web server ya yang kita gunakan untuk exam. Nah, exam nanti yang akan kita bahas ada 3 poin ya. Ya, ada PHP-nya, ada Apache, dan MySQL-nya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan sebelumnya sih udah pernah menggunakan exam ya, jadi bisa lebih cepat praktikumnya. Nah, pada bagian ini akan diterangkan nanti bagaimana proses instalasinya dari exam, konfigurasi, dan penggunaan exam untuk keperluan pengembangan. Lalu selanjutnya, basis data ya, ini sebenarnya masuk ke mata kuliah yang dulu pernah kalian dapatkan sih, gitu. Tapi saya ingin sampaikan lagi untuk mematangkan tentunya, dan ini menjadi poin penting ya, dasar penting dalam pembuatan sebuah sistem, membuat sebuah basis data yang memang sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan aturannya. Oke, nanti di sini tentu dalam membuat sebuah web dinamis ya harus menyiapkan sebuah database yang sesuai. Nah, pada bagian ini juga menjelaskan nanti konsep dasar dari basis data, ya disertai dengan cara membuat rancangan basis data dengan IRD. Ya. Mudah-mudahan udah pada paham ya IRD. Lalu yang selanjutnya, kita akan membuat IRD dengan Power Designer. Dan kenapa yang dipilih Power Designer? Karena nanti Power Designer itu bisa langsung menggenerate menjadi sebuah database ya, secara terotomatisasi. Jadi perlu kalian mempelajari atau kalian memahami adanya tools dalam pembuatan database. Nah, Power Designer ini merupakan program untuk membuat model basis data ya, serta mengimplementasikannya ke dalam bentuk tabel-tabel basis data. Pada bagian ini insya Allah akan dijelaskan secara mendetail ya bagaimana membuat IRD dengan Power Designer serta menggenerate-nya melalui script SQL-nya. Lalu selanjutnya ada MySQL ya. Pada bagian ini akan dibahas secara mendalam mengenai MySQL, mulai dari PHP MyAdmin sampai ke perintah-perintah SQL. Nah, nanti kita perintah untuk akses ke database-nya tentu menggunakan query ya, menggunakan perintah-perintah SQL. Nah, ini menjadi dasar yang penting juga ya, selain tadi database. Nah, perintah SQL seperti create, database, create tabel, alter tabel, constraint, insert, update, delete, select, dan lain-lainnya. Kita insya Allah akan bahas. Lalu poin selanjutnya ada PHP. Nah, ini adalah inti untuk membuat sebuah web menjadi dinamis. Ya, bahasa pemrograman PHP di sini terkenal dengan keandalannya dan kemudahannya. Insya Allah yang mudah gitu ya. Itulah mengapa bahasa PHP yang dipilih di dalam mata kuliah ini gitu. Nah, pada bagian ini juga akan dibahas insya Allah ya, dari mulai dasar sampai ke yang lebih kompleks.
lalu disertai dengan studi kasus yang relevan ya, yang sesuai. Lalu selanjutnya ada CI ya, kode igniter. Ini merupakan framework ya, framework untuk lebih memudahkan dalam pembuatan sebuah web dinamis, ya, maka penggunaan framework menjadi dibutuhkan. Nah, CI adalah salah satu framework untuk mengembangkan web yang paling terkenal saat ini. Gitu. Nah, pada bagian ini sama dijelaskan mulai dari konsep MVC atau Model View Controller yang mendasari framework-framework yang banyak beredar saat ini. Nah, ini nanti dikenalkan juga konsep OOP-nya, Object Oriented Programming. Mudah-mudahan sebelumnya udah ada mata kuliah OOP, jadi lebih bisa cepat untuk mengimplementasikan ke CI-nya. Lalu yang memiliki dasar yang cukup untuk memahaminya berikutnya dengan penjelasan lengkap dengan CI-nya. Jadi nanti OOP-nya, lalu ada penjelasan dari CI-nya. Oke, selanjutnya ada jQuery. Untuk lebih mempercantiknya tampilan web ya, jQuery merupakan salah satu solusinya. Pada bagian ini nanti dijelaskan bagaimana membuat kreasi menu untuk mempercantik tampilan web ya dengan cara yang sederhana. Lalu yang terakhir ada AngularJS. Nah, AngularJS ini suatu JavaScript framework yang dikhususkan untuk pengembangan web. Nah, kenapa kita harus mempelajari AngularJS walaupun kita misalkan sebelumnya mempelajari CI. Nah, pertama CI berbasiskan PHP, di mana PHP ialah bahasa pemrograman server side, gitu ya. Pemrograman server side artinya program harus disimpan pada sisi server untuk menjalankan framework-nya. Sedangkan AngularJS menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Kalau JavaScript berarti dia client side-nya, berarti dia akan di running di browser gitu tanpa diakses ke dalam server. Oke, next. Oh ya sudah selesai rupanya. Baik, untuk penjelasan atau on dulu. Ya, untuk penjelasan kali ini cukupkan sekian. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan, boleh melalui WhatsApp group atau juga melalui forum yang disediakan di e-learning. Mungkin ya cukup sekian. Saya tutup ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.